Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Dres CMKM. Teman-teman, ini sebuah situasi warung kopi di sebuah desa di belakang perumahan tempat saya tinggal. Jadi kalau pagi-pagi saya habis sholat subuh itu kadang-kadang saya kesini duduk untuk minum kopi dan ya sarapan nasi pecel, kemudian bercengkrama dengan ya bapak-bapak di sini. Tentunya ini mempunyai keasikan teman-teman. Teman-teman, saya akan membacakan sebuah komentar ya, kemudian biar ya ganti suasana. Ada komentar dari seseorang di video saya seperti ini. Dari Hilma Khairunisa. Om Dres, saya kesini gara-gara Dalang Akbar dan Sindeniken. Ada video di beranda FB Jaranan Niken pada 8 Desember 2024 kemarin. Kok saya ndelok serem gitu, sampai kerasukan ngeremus telur mentah. Setelah itu rupanya Niken memang sudah sering ikut jaranan dan sering pula ndadi kerasukan roh jin bersama ayah tirinya. Maaf, sungguh disayangkan. Maaf ya. Itu seperti itu dari Mbak Ilma Koirunisa ya. Ya kalau masalah jaranan tentu saya juga punya pengalaman teman-teman. Jadi begini ya, biar mungkin video saya ya sedikit ada variasinya, cerita ringan-ringan saja. Dan saya tak bercerita teman-teman. Jadi namanya jaranan, kesenian apapun, kesenian tradisi itu ya sebenarnya kan harus tumbuh berkembang di negeri ini, baik wayang, jaranan maupun yang lain ya. Ya 1-2 hari yang lalu ada yang komentar begini, channel Om Dres itu channel sok tahu. Ya memang ya namanya channel harus kemeruh, tapi saya juga sempat menjadi pelaku teman-teman. Jadi campur sari saya juga pernah, bahkan pernah mengalami dari kota ke kota, walaupun tidak setenar campur sari yang Mayangkara ya. Kemudian wayangan saya juga pernah ikut, bahkan menjadi tim pengcasting bintang tamu ya, dari beberapa dalang, bahkan termasuk dalang, pernah ikut dalang Surono dari dalang kondang dari Jawa Timur teman-teman ya. Ini situasinya di warung yang sering saya gunakan untuk cangkruk pagi-pagi teman-teman, di belakang perumahan ini di desa saya ya. Seperti ini situasinya. Jadi saya dulu kan punya grup kesenian ya, walaupun ya kecil-kecilan, namanya campur sari, kemudian ya dangdut. Kemudian dikala didatangi oleh kru jaranan ya, datang ke rumah minta untuk ikut membantu karena sudah menerima job dan jobnya itu harus ada musiknya. Ya sebenarnya satu sisi saya tidak mau ya, karena ya bukan tanah saya dan jaranan itu waktunya juga lama ya. Bahkan oleh keluarga saya sebenarnya tidak boleh, tidak tahu alasannya, artinya mungkin biar tidak terlalu capek gitu loh. Tetapi namanya seniman teman-teman, seniman paling tidak terkenal pun tidak tega. Pak tolong toh Pak, gimana besok kalau tidak ada musiknya, saya akan dimarahi oleh yang punya hajat, yang nanggap. Ya akhirnya rasa iba, kasihan juga pengabdian di bidang kesenian, akhirnya tetap ikut walaupun sebenarnya itu bukan ranah kita ya. Yes, apapun ikut ya, seperti itu. Akhirnya sering seperti itu. Saya biasa cari dulu, kalau sudah terpaksa tidak ada, mungkin saya baru saya pikirkan ya. Itu teman-teman, makanya saya itu ngerti gitu loh, campur sari yang ngerti, wayang ngerti, jaranan ngerti ya, termasuk pernek-pernek jaranan mungkin akan saya ceritakan teman-teman ya, akan saya ceritakan kepada Anda semua biar mungkin paham ya. Dan bahkan waktu itu kalau kita mengukur honor, jadi dikala kita membantu teman-teman yang ikut jaranan ya, karena sudah kadung janji pada yang ngejob pakai musik, iya pendapatannya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, jauh beda dikala kita main elektron, main dangdut, main campur sari. Tetapi ya itulah namanya seniman teman-teman, kadang-kadang tidak memikirkan berapa kita harus dibayar, tetapi
Ya kalau melihat teman kita yang mengalami kesulitan kita harus bantu seperti itu. Ada beberapa cerita teman-teman biar paham ya. Jadi kalau dulu saya datang di Nganjuk pertama itu ada namanya Jaranan Samboyo. Itu jaranan itu bagus, ada ceritanya seperti ketoprak itu loh teman-teman. Seperti ketoprak itu saya pernah melihat sampai pagi, sampai seperti wayangan ya, hampir sampai pagi ya. Kemudian kalau reok Ponorogo seperti itu ya, kemudian pakai reoknya, pakai kucingannya itu. Kemudian akhirnya menjelang ya tahun 90-an berapa itu jaranan tumbuh berkembang di Jawa Timur, di Nganjuk, termasuk di Kediri, Tulungagung dan lain sebagainya. Ya termasuk sekarang yang masih eksis itu kan ke jaranannya apa Mayangkoro ya, jaranannya Mbak Niken Salindri ya, karena ya di Kediri itu kan memang banyak musisi ya, banyak seniman ya, kemudian nama Niken Salindri tentunya itu menjadi pemantik untuk mendapat perhatian dari masyarakat. Makanya kan kalau ada pendapat yang tadi bahwa di FB beberapa hari yang lalu ada pentasnya Mayangkoro harus ada Niken Salindri, memang kan ya biar menarik, biar ada daya tarik seperti itu teman-teman. Tapi kita tak cerita berikutnya ya, itu cerita tentang jaranan yang sekarang, jaranan dadi ya, ada kuda kepang kemudian yang banyak dadinya yang dipertontonkan itu loh. Sampai sekarang kalau namanya dadi itu saya masih belum percaya. Jadi beberapa kali saya mengikuti jaranan itu, dadi itu hanya tergolong acting saja teman-teman, hanya tergolong acting saja. Kalau Mbak Niken Salindri sampai itu dadi-dadi itu menurut saya juga hanya acting saja. Hanya permasalahannya kalau memang acting kok saya juga tidak melihat sendiri ya, kok makan telur mentah dan lain sebagainya, itu mungkin ya dikala itu ada namanya hipnotis. Jadi kalau hipnotis itu bukan kerasukan jin ya. Mungkin kalau tentang hipnotis bisa melihat video-video pesulap merah ya, membongkar bahwa orang bisa memasukkan jin ke dalam tubuh. Ternyata itu tidak bisa. Itu tidak bisa, semua sudah dibongkar. Lihat saja channelnya pesulap merah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau makan ayam, makan telur itu mungkin itu hipnotis. Jadi dadi itu hanya acting saja. Kadang-kadang kan begini, di keladon dadi matanya terbalik itu minta lagu. Wong demi tok ngerti lagu bojo loro dulu lucu. Jadi minta lagu, kalau siang dimintai tidak, si apa ya, jalan kuda kepangnya itu nulis pakai tangan. Oh, njaluk lagu bojo loro, njaluk lagu terlambat. Seperti itu. Saya sering teman-teman ya dulu ya, yaitu intinya seperti itu. Kemudian ada pengalaman. Jadi suatu hari itu didatangi kru jaranan, pentasnya itu jauh dari Nganjuk, pentasnya di Tuban, di pesisir utara. Waduh, saya jelas keberatan ya, karena kan jauh, kemudian saya juga kerja gitu loh, paginya harus kerja. Tetapi dengan dengan grup jaranan yang meminta-minta tolong saya dibantu, akhirnya saya mau, tetapi ya saya dengan kru saya, bahkan penyanyi saya, kalau bisa menggunakan kendaraan sendiri, jangan pakai truk gitu loh. Dia menyadari, oke, iya saya siapkan om, pakai truk gitu, pakai kendaraan pribadi, Kol atau Cherry waktu itu ya. Oke, tidak tega saya iakan. Ya, kemudian di kala waktu yang hari itu harus berangkat, saya nanti kok tidak ada. Wah, kemudian ternyata kita harus naik truk bersama-sama ya. Jadi satu kru itu satu truk teman-teman. Ya tidak ada pilihan, akhirnya kita harus naik truk. Jadi semua kru jaranan itu hanya satu truk dengan perjalanan Nganjuk Tuban, bayangkan ya. Kemudian saya itu kebiasaan kalau siang kan tidur, nggak kuat kalau tidak tidur siang waktu itu, karena sering malamnya itu tidurnya larut. Akhirnya saya ya tidur digeletak di truk itu, akhirnya diinjek-injek ya kru jaranan itu.
tidak urus karena saya tidak bisa, harus istirahat gitu loh. Itu seperti itu romantikanya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman, setelah kira-kira setengah 5 sore nyampe di lokasi di pesisiran Tuban sana. Ya pertama berangkatnya juga tergesa-gesa, akhirnya lupa makan, ya makannya sedikit sekali. Kemudian tentunya akan di sana disuguhi makan, hanya selera makan sudah habis, sudah terlalu lapar, kemudian makanannya kan terlalu asin, tidak cocok. Ya hanya makan secukupnya saja, ya siku ganjal perut saja. Akhirnya setelah habis maghrib mulai pentas, ternyata lama sekali. Pentasnya itu kalau tidak salah selesainya jam 2 malam teman-teman. Perut lapar sekali. Kemudian di akhir pentas itu ada adegan makan ayam hidup gitu loh, dan ular hidup. Saya muntah-muntah teman-teman. Jadi kan namanya player, pemain keyboard itu di depan karena menjadi sopirnya musik ya. Melihat adegan makan ayam dan ular itu saya muntah-muntah. Kemudian setelah selesai kan masnya harus makan, nah, akhirnya sudah tidak bisa makan. Akhirnya malam itu kemas-kemas pulang, dan waktunya lama, sampai di Nganjuk itu sudah jam setengah 9 pagi. Sampai di rumah langsung emah kambuh parah, akhirnya harus ke dokter teman-teman, ke dokter. Kemudian ya diberi obat, harus istirahat. Akhirnya waktu itu diputuskan saya dilarang untuk ikut karena yaitu insiden yang seperti itu. Itu teman-teman ceritanya ya. Biar lengkap saya ceritakan yang berikutnya teman-teman. Saya ceritakan biar lengkap ya. Kalau melihat foto ini teman-teman, bahwa ini itu sebelah kiri ada jembatan. Jadi jembatan itu menuju ke perumahan. Nah, jadi kalau saya dari rumah lewat jembatan itu terus masuk ke sini. Perlu saya sampaikan bahwa desa ini namanya Desa Ngejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Desa ini adalah sebenarnya desa yang dikitari oleh makam. Jadi ada 4 penjuru itu makam semua. Jadi dulu kalau saya pernah bincang-bincang di warung ini, orang-orang itu jalannya belum bagus, listrik belum ada. Orang itu kalau mau keluar malam, orang yang tidak pemberani tidak berani, harus membawa teman. Nah, kemudian dengan adanya perumahan itu sekitar tahun 89 ya, 89 itu akhirnya banyak orang yang lewat perumahan ini. Seperti itu ceritanya. Kita lanjut ya teman-teman, biar lengkap ya. Suatu hari di sore hari itu menjelang jam 3 sore itu saya didatangi 4 orang dari Bojonegoro. 4 orang itu tinggi besar, berotot ya, dia kelihatannya belandong kayu. Saya dicaci maki, mau dipukuli orang 4. Wah lah, ini kalau kejadian dengan selesai saya hanya seorang seniman biasa, kemudian mau dipukul, marah-marah di rumah saya. Kemudian ternyata saya bisa mengelola hati saya. Ceritanya begini, saya bisa mengelola hati saya suruh duduk, Pak silakan duduk dulu, ceritakan apa yang terjadi. Kemudian kalau nanti memang saya salah, silakan, saya jangan marah-marah apa saja terhadap saya, tapi duduk permasalahannya seperti apa tolong diceritakan. Kita lanjut ya teman-teman. Ini romantika jadi seniman teman-teman. Makanya nek saya kemeruh itu, saya itu pelaku. Jadi pahit getirnya jadi seniman, mengabdi di seni, kemudian mengikuti jaranan dengan honor yang tidak seberapa. Akhirnya banyak seperti ini ya, ini ceritanya seperti ini. Kebetulan saya jujur dulu kerja, waktu itu kan ya saya kerja di Dinas Pendidikan. Karena saya ya punya grup kesenian, akhirnya waktu itu agak punya nama gitu loh. Om Tris itu memalukan keluarga saya. Saya tidak terima. Keluarga saya dipermalukan. Kenapa Anda tidak datang di pagelaran jaranan itu? Padahal sudah janji-janji. Oh, gitu masalahnya. Sebentar ya Pak, itu yang tanggal berapa? Ya, seperti itu.
malu saya, keluarga saya di hadapan para pengunjung, di hadapan para yang hadir untuk menghadiri acara itu, karena di undangannya itu tertulis grup jaranan dengan campur sari pimpinan Om Tris dari Dikbud Nganjuk. Ya gitu loh teman-teman. Loh Bapak kok iso membuat undangan dengan nama saya tidak seizin saya, itu bagaimana? Lah iya kan Anda sudah siap, sudah mau mengisi di sana. Wah ya masih marah-marah. Tapi karena saya sudah tahu bahwa tentunya saya tidak salah gitu loh. Akhirnya saya lanjut. Oke, akhirnya sebentar Pak ya, sabar ya. Waktu itu kan belum ada HP teman-teman. Kalaupun ada HP itu kalau ngebel dalam waktu durasi panjang kan mahal sekali. Kemudian saya angkat telepon. Saya telepon dengan orang yang pernah menghubungi saya, yaitu grup jaranan, lupa saya namanya, di wilayah Kecamatan Rejoso. Jadi waktu itu kan saya pas main ya di Gedung Wanita di acara resepsi itu kan didatangi ya kelompok jaranan itu yang isinya minta saya untuk membantu ya. Ya saya lupa Pak, jadwal saya di rumah ya, kira-kira bisa kira-kira. Tapi nanti bisa dan tidaknya saya kabari ya. Akhirnya saya telepon. Assalamualaikum Pak Wanto ya. Pak Wanto, Om Tris ya. Dulu Pak Wanto pernah mengajak saya untuk pentas di Bojonegoro. Kemudian saya jawab kalau sampai di rumah saya lihat jadwal saya. Akhirnya saya kan sudah menelpon jenengan kalau ternyata jadwal saya penuh, saya tidak bisa. Benar atau tidak? Itu didengarkan oleh 4 orang tadi teman-teman. Didengarkan. Setelah didengarkan, iya Pak Tris, Om Tris saya sudah, yaitu waktu itu penjenengan tidak bisa. Oke ya, clear ya Pak. Ya oke, terima kasih. Ini Bapak, ceritanya seperti ini ya. Kalau tidak percaya lanjutkan, silakan telepon. Akhirnya orang keempat yang marah-marah dengan saya, mau pokoknya memukuli saya karena dianggap saya memalukan keluarganya. Akhirnya temperamennya menjadi turun. Akhirnya ya minta maaf pada saya, Om Tris, saya minta maaf ya. Jadi yang ya tadinya seperti singa yang mau menerkam itu akhirnya menjadi lemah lembut gitu, teman-teman. Bahkan akhirnya minta saya diajak berrokok, santai saja Om. Ya akhirnya saya beritahu, gini loh Pak ya, ceritanya seperti itu. Jadi kalau saya memang bisa apapun, berapapun saya dibayar, saya tidak mungkin akan memalukan seseorang gitu loh. Tapi karena memang saya waktu tidak bisa dan Anda sudah mendengar sendiri, berarti saya sudah tidak ada urusan ya. Nah, kalau Bapak mau marah-marah, monggo silakan dilanjut. Oh tidak Om, tidak ya, seperti itu teman-teman ceritanya ya. Akhirnya endingnya happy ending, berakhir dengan baik. Kemudian dia minta maaf, saya juga tidak apa-apa Pak, karena memang salah pengertian seperti itu. Akhirnya ya menjadi baik. Kadang-kadang kalau ada orang Bojonegoro yang mau ada hajatan, minta referensi, dimintakan grup kesenian dari Nganjuk, itu kadang-kadang ngambil saya. Dan saya akhirnya sudah mulai tidak begitu konsentrasi ya, karena ya pekerjaan tidak bisa dibagi itu loh teman-teman. Akhirnya saya carikan, oh ini silahkan ditelepon, ini yang menurut, kalau yang diminta ini grupnya ini, seperti itu. Itulah teman-teman, jadi romantika saya jadi tentang jaranan. Saya tahu kalau ndati itu menurut saya banyak yang acting teman-teman, banyak yang acting. Kemudian kalau yang makan itu hipnotis itu apa ya, saya tidak begitu paham. Hipnotis itu cara berpikirnya orang itu dipengaruhi gitu loh, dan itu sudah dipola. Biar jelas, mungkin teman-teman biar tambah wawasan juga ya, lihat video-video dari pesulap merah. Itu bagus sekali teman-teman, saya sekarang sering melihat itu teman-teman cerita saya ya.
Jadi biar lebih paham terhadap Om Tris CMKM, kehidupan saya, histori cerita kehidupan saya, bahwa kesenian kadang-kadang tidak harus dengan ukuran materi, kadang-kadang diukur dengan pertemanan, dengan rasa kasihan, rasa apa saling bantu membantu seperti itu. Karena kalau namanya rezeki bondo dunyo itu Gusti Allah yang punya kekuasaan. Kalau kita memang mau diberi apa ya rezeki yang banyak, tidak kurang jalan, kalau kita memang hidup kita harus seperti ini saja, ya seperti ini, itu harus diterima dan disyukuri. Demikian, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salahnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.